Fa idza fa'alta dzalika sumta ad-dahra kullahu. Sebab kalau kamu kerjakan puasa 3 hari setiap bulan, kamu sudah bernilai berpuasa setahun full, seperti berpuasa setahun full. Kalau berpuasanya 3 hari saban bulan, tanggal berapa saja, ulama ahlu fikih mayoritas mengatakan yang dimaksud puasa ayyam al-bid, yakni pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Maka kata Nabi, kamu ingat itu, kamu cukup berpuasa setiap bulannya 3 hari. Ternyata sahabat Abdullah malah mengatakan, inni aqwa ala aksara min zalik. Sebenarnya aku lebih kuat, aku masih kuat lebih banyak daripada itu. 3 hari setiap bulan, nunggunya kelamaan kalau bahasa kita. Qala, bersabda, inna a'dala siyam indallahi siyamu Dawuda. Begini saja, sesungguhnya puasa yang bagus di sisi Allah, yang paling bagus, yang paling adil, puasa sunnah maksudnya, yakni puasa Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jemaah, para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, semoga Allah merahmati dan meridai kita semua. Bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan. Semoga nikmat ini menjadi karunia yang besar yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang saleh, nikmat yang tidak membuat kita lupa dan lalai, tapi yang membuat kita selalu ingat kepada Allah, baik ingat kepada Allah maupun ingat terhadap perintahnya. Pembahasan selanjutnya tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah an Abdullah ibn Amr qala, dari Abdullah bin Amr berkata, qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasumun nahara.
saya dikasih kabar bahwa engkau melakukan qiyamul lail dan berpuasa siang harinya. Maksudnya qiyamul lail, salat tahajud semalam suntuk dan tidak tidur. Juga berpuasa setiap harinya tanpa jeda. Qultu, aku jawab, inni af'alu dzalik, sesungguhnya aku betul-betul melakukan demikian itu. Qala, bersabda Rasul, fa innaka idza fa'alta dzalika, sesungguhnya engkau jika melakukan itu, hajamat ainuka, akan menjadi lemah matamu, akan menjadi capek kedua matamu. Wa nafihat nafsuka, menjadi lemah dirimu atau badanmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bagi dirimu atas kamu ada hak, dirimu memiliki hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan untuk keluargamu juga memiliki hak. Fasum wa aftir, maka berpuasalah dan berbukalah. Waqum wa nam, bangunlah qiyamul lail dan tidurlah. Hadis ini para jamaah tentang pengalaman sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr. Beliau merupakan sahabat yang sangat senang dengan ibadah kepada Allah. Bahkan ketika sahabat Abdullah bin Amru dinikahkan oleh bapaknya yang bernama Amru bin Al-As, rupa-rupanya dalam beberapa hari pernikahan tidak menyentuh istrinya, saking nikmatnya beribadah kepada Allah. Malamnya tahajud, habis sholat isya tidak masuk ke kamar, ya, maksudnya tidak menyentuh istrinya, masih sholat sampai subuh. Siangnya tidak makan tapi berpuasa terus. Maka para jamaah, ini sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, bukankah saya dikabari, saya dapat kabar kamu katanya qiyamul lail, salat malam suntuk dan berpuasa terus. Ya Rasulullah, betul saya kerjakan itu. Maka Rasul mengingatkan, kamu kalau kerjakan itu semua, ingat matamu akan capek, badanmu akan lemah. Ingat, badanmu itu punya hak untuk kamu jaga badan. Ada kalanya kita melaksanakan qiyamul lail, ada kalanya kita tidur untuk mengembalikan tenaga yang sudah dikuras dalam beribadah. Ada kalanya kamu berpuasa, tapi ingat kamu juga harus berbuka. Bahkan kamu punya istri yang harus kamu tunaikan haknya. Oleh karena itu, fasum wa aftir wa kum wa nam, kamu berpuasa tapi berbuka juga. Kamu qiyamul lail tapi tidur. Nah, ini satu peringatan kepada sahabat Abdullah. Maksudnya ada urusan-urusan yang lebih wajib. Apa itu? Menjaga hak,
menunaikan hak mata, hak jasad, hak istri, itu artinya kewajiban untuk dijaga. Melaksanakan ibadah qiyamul lail itu sunnah. Berpuasa sunnah itu bagus, tapi jangan lupa ada yang lebih wajib daripada itu. Makanya dalam riwayat yang lain, sahabat Abdullah beliau menceritakan, dalam hadis yang lain riwayatnya beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul masuk kepadaku lalu bersabda, saya dikasih kabar kamu qiyamul lail, kamu berpuasa siang hari. Saya kerjakan itu ya Rasulullah. Betul. Lalu qala, bersabda Rasul, inna min hasbika an tasuma min kulli syahrin salasata ayyam. Kamu sebenarnya cukup berpuasa setiap bulannya 3 hari. Fa idza fa'alta dzalika sumta ad-dahra kullahu. Sebab kalau kamu kerjakan puasa 3 hari setiap bulan, kamu sudah bernilai berpuasa setahun full, seperti berpuasa setahun full. Kalau berpuasanya 3 hari saban bulan, tanggal berapa saja, ulama ahlu fikih mayoritas mengatakan yang dimaksud puasa ayyam al-bid, yakni pada tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah. Maka kata Nabi, kamu ingat itu, kamu cukup berpuasa setiap bulannya 3 hari. Ternyata sahabat Abdullah malah mengatakan, inni aqwa ala aksar min dzalik. Sebenarnya aku lebih kuat, aku masih kuat, lebih banyak daripada itu. 3 hari setiap bulan, nunggunya kelamaan kalau bahasa kita. Qala, bersabda, inna a'dala siyam indallahi siyamu Dawud. Begini saja, sesungguhnya puasa yang bagus di sisi Allah, yang paling bagus, yang paling adil, puasa sunnah maksudnya, yakni puasa Daud. Qala fa adrakani al-kibru hatta wadattu anni adimat mali wa ahli. Kata Abdullah bin Amr, maka ada rasa sombong dalam diriku sampai aku ingin habislah hartaku dan keluargaku, dan aku wa anni qabbaltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan aku ingin mendapatkan keringanan biar berpuasa lebih daripada itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Rasul tidak dibolehkan, karena tidak ada puasa yang melebihi hebatnya puasa sunnah, melebihi puasa Daud. Puasa 3 bulan, 3 hari tiap sebulan, tiap bulan itu bisa. Disuruh puasa Senin Kamis juga kelamaan. Kalau begitu kata Rasul, inna a'dala siyam indallahi siyamu Daud. Maka puasa yang paling adil, yang paling bagus di sisi Allah, kamu berpuasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sebenarnya sahabat ini ingin setiap hari, tapi makruh berpuasa setiap hari, yang disebut dengan saum wisol, berpuasa bersambung setiap hari. Lalu para jamaah, qala Abdullah melanjutkan dalam riwayat yang lain, zawwajani abi imra'atan min Quraisyin, bapakku telah menikahkan aku dengan seorang wanita dari bangsa Quraisy. Falam aqrabha listighali bisyami wassalat, dan aku tidak mendekatinya karena sibuknya aku berpuasa dan salat. Fabalagha zalika abi fa'annafani,
bilisanihi, ternyata sampailah kabar itu kepada bapakku, dia mencelaku dengan lisannya. Tsumma syakani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalabani, meminta kepadaku Rasul. Falamma jitu, lalu setelah aku datang, qala ya Abdullah atasumun nahar, bertanya Rasul, wahai Abdullah, kamu berpuasa siang harinya? Qultu na'am, iya. Qala wa taqumul lail, kamu juga qiyamul lail? Qultu na'am, iya. Qala, bersabda, lakinni asumu wa uftir, tapi aku berpuasa juga ada berbukanya. Wa anam wa amassun nisa, aku juga ada tidurnya dan menyentuh istri, maksudnya berjima dengan istri. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku bukan dariku, bukan golonganku. Summa qala, kemudian bersabda Rasul, iqra'il Qur'ana fi salasati ayyam, kamu baca Quran sampai hatam dalam batas yang paling cepat per 3 malam, per 3 hari. Kalau sahabat Abdullah itu kalau sudah tahajud semalam itu hatam 30 juz. Berarti kalau dalam setiap malam hatam sebulan 30 hari, 30 kali. Ternyata Rasul memberi batasan, bacalah Quran sampai hatam paling cepat per 3 hari, bukan sehari hatam. Maksudnya diperpendek waktunya itu diperpanjang. Wasum min kulli syahrin salasati ayyam, berpuasalah setiap hari, setiap bulan 3 harinya. Faqultu inni aqwa ala dzalik aksar min dzalik, berkataku aku masih kuat, aku kuat untuk melaksanakan yang lebih banyak daripada itu. Falam yazal yarfa'uni hatta qala sum yawman wa aftir yawman, terus mengangkat aku sampai Rasul bersabda, kamu berpuasa sehari, berbuka sehari. Fa inna dzalika afdhalus syiyam, karena itu puasa yang paling utama. Wa huwa syiyamu akhi Daud, merupakan puasa saudaraku Daud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ini tentang amalan berpuasa. Tidak dianjurkan, dimakruhkan berpuasa wisol bersambung dalam setiap bulannya, kecuali ada puasa-puasa sunnah yang dibolehkan bersambung karena memang ada perintah. Seperti misalkan berpuasa, dalam hadis Rasul mengatakan bahwa ayyam al-ashr, 10 hari yang utama dari tanggal 1 Dzulhijjah, 2, 3 sampai 10, maka disebut 10 hari itu sebenarnya bukan bermakna 10 hari berpuasa, karena tanggal 10 Dzulhijjahnya tidak boleh orang berpuasa, melakukan yaumun nahr, sembelih di hari menyembelih di hari Idul Adha, orang dilarang berpuasa. Tapi dalam fikih yang dimaksud, meskipun menyebut 10 hari dianjurkan berpuasa, tapi maksudnya berpuasa dianjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Arafahnya. Kok bisa Rasul menyebut tanggal 10 harinya berpuasa? Itu maksudnya dalam penjelasan para ulama, penyebutan kata asyroh 10 hari itu kebiasaan, tapi bukan bermaksud 10 hari sampai tanggal 10-nya. Yang dimaksud sampai tanggal 9, 1 sampai 9. Itu kan bersambung setiap hari, tapi ada
yang ada nas yang memerintahkan. Tapi kalau tidak ada nas, tidak boleh bersambung. Maka wisol dilarang. Jadi kalau misalkan mau berpuasa, boleh selang sehari puasa lalu berbuka. Terus para jemaah sekalian, adapun membaca Quran qiyamul lail, jangan juga terlalu memaksakan diri, karena ada hak-hak fisik kita untuk dijaga kesehatannya. Mata perlu dijaga kesehatannya. Ternyata sahabat ini sangat terobsesi dengan ibadah kepada Allah. Dia sampai melupakan ada kewajiban termasuk kepada istrinya. Menyentuh, berjima dengan istri itu perintah, adalah kewajiban seorang suami. Sampai para ulama mengatakan berjima itu wajib. Cuman berapa kali? Nah, itu yang beda pendapat. Ada yang mengatakan paling lama menjima istri 4 bulan. Paling lama kalau misalkan safar melebihi batas 4 bulan, dia tidak menjima istrinya padahal dia bisa untuk pulang, maka terhitung dosa, telah menyia-nyiakan istrinya. Karena perempuan biasanya kalau sudah 4 bulan itu nggak sabar, Pak. Khawatir terjebak kepada yang namanya maksiat, berselingkuh dan yang lainnya. Ada lagi yang mengatakan berjima dengan istri per bulan, per 30 hari. Ada yang mengatakan wajib per 7 hari. Bahkan ada yang mengatakan wajib per 3 hari. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wajib berjima, seorang suami menjima istrinya tergantung kebutuhan. Kalau istrinya sudah butuh, maka laki-laki suaminya harus menjima, memenuhi kebutuhan istrinya. Seperti mana kalau istri diminta oleh suaminya, dia juga wajib melayani suaminya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Karena itu ibadah yang sunnah kepada Allah tidak boleh mengalahkan hal-hal yang wajib. Hak-hak, menunaikan hak adalah kewajiban, itu juga harus seimbang. Hadis ini menjelaskan bahwa antara ibadah yang wajib dengan yang sunnah harus seimbang. Dan kita tidak boleh melupakan perkara yang wajib lebih mengutamakan yang sunnah-sunnah. Ini sangat penting, Mbak. Karena sahabat Abdullah bin Amr ini sangat cinta dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan makan aja beliau sangat hati-hati. Semoga ini bisa kita pahami. Terus yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, An Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi an Uqbah ibn al-Harits qala, dari Uqbah bin al-Harits berkata, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala surah. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat asar. Falamma sallama qama sari'an. Selesai, maka ketika salam langsung berdiri. Rasul berdiri dengan segera. Wa dakhala ala ba'di nisaihi, lalu masuk kepada beberapa istrinya. Summa kharaja wa ra'a ma fi wujuhil qaum. Kemudian keluar beliau dan Rasul melihat ada sesuatu di wajah-wajah kaum, maksudnya para sahabat, min ta'ajjubihim, dari berupa rasa herannya mereka, li sur'atihi, terhadap cepatnya Rasul setelah sholat langsung keluar, ya, berzikirnya sebentar. Faqala, lalu bersabda, zakartu wa ana fi sholat, saya ingat dan saya ketika dalam sholat.
dalam sholat saya ingat. Tibron, emas yang ya, tibron ini emas biji emas. Indana, yang ada pada kami, emas maksudnya yang harus disedekahkan. Fakaritu an yumsiya, saya benci kalau emas itu ada disimpan di kami sampai sore tapi belum dibagi-bagikan sedekahnya sebagai bentuk sedekah. Au yabita indana, atau sampai menginap bersama kami. Fa amartu bi kismatihi, maka saya perintah supaya dibagi-bagikan. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung beberapa persoalan. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat berhati-hati terhadap urusan amanah. Beliau dalam sholatnya khusyuk, tapi ternyata teringat tentang emas yang harus segera disedekahkan, tapi lupa. Maka beliau sholatnya habis salam langsung pergi menemui istri-istrinya untuk memerintah agar membagi-bagikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya amanah. Sehingga dari situ pelajaran buat kita, menjaga amanah haruslah kita kerjakan. Dan boleh juga kalau memang sesuatu itu diwakilkan kepada orang, seperti Rasul memerintah beberapa istrinya untuk membagikan sedekah tadi. Mungkin saja kita di sini mendapatkan amanah, misalkan ya takmir, mendapatkan amanah. Apa amanahnya? Banyak. Orang-orang yang bersedekah untuk kepentingan masjid itu wajib ditunaikan sesuai dengan yang diniatkan oleh yang mengeluarkan sedekah. Lah orang bersedekah untuk masjid kan apa? Kebutuhan masjid. Tapi kalau tidak untuk kebutuhan masjid, jangan dikeluarkan. Seperti pada pembahasan tentang kurban. Orang yang berkurban lalu menyembelih dan diberikan kepada masjid, maka takmir masjid harus membedakan ini kurban milik perorangan, sedangkan ini harta untuk kebutuhan masjid, itu harus dibedakan. Maka kebutuhan kurban sebenarnya tidak boleh mengambil dari kas masjid untuk alatnya, untuk apanya misalkan, ya, maka harus mengambil dari orang yang berkurban, karena kurban itu milik perorangan, hanya diwakilkan disembelih oleh panitia kurban. Kebetulan panitianya adalah orang-orang takmir masjid. Ini penting ini Pak, biar tidak bersambung mana kurban dengan mana harta milik masjid. Ini harus jelas. Jangan-jangan yang kebutuhan masjid dipakai untuk yang di luar masjid. Atau misalkan di sini ada air, ini ringan air ini. Air. Ini kan untuk kebutuhan masjid. Orang bersedekah air supaya disimpan di mana? Di kulkas, diminum oleh orang yang ada di masjid. Maka nggak boleh dibawa pulang ke rumah, diminum di rumah. Padahal kebutuhannya untuk di masjid. Itu namanya tidak menyalurkan amanah sesuai pada tempatnya. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah amanah sangat berhati-hati. Maka ketika Rasul sholat ternyata ingat ada harta berupa emas, biji emas yang belum dibagi-bagikan. Rasul segerakan, karena tidak mau sampai sore, ditunda, ditunggu, apalagi sampai besok.
Ternyata ini merupakan sifat Rasul dalam menyampaikan amanah. Salatnya disegerakan. Yang pertama, yang kedua, melalui hadis ini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah keluar kembali kepada sahabat berkumpul, melihat ada wajah-wajah sahabat heran, kok Rasul tumben tidak duduk lama dulu zikir langsung pergi. Maka di sini kadang mukhalafatul adat, menyelisih kebiasaan terjadi. Maka di situ kadang membutuhkan supaya untuk menjelaskan apa tabayun agar orang tidak penasaran. Makanya Rasul setelah melihat kok wajah sahabat kelihatan heran ini, maka Rasul bersabda, zakartu wa ana fi sholat, begini kenapa saya langsung bubar. Saya ingat dalam sholat ada biji emas yang bersama kami yang belum dibagikan. Saya tidak mau sampai sore, sampai besok itu belum dibagikan, maka saya suruh dibagikan kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kalau misalkan menimbulkan satu persoalan, sikap kita membuat orang bertanya-tanya, boleh menjelaskan. Dan menjelaskan itu setelah melihat ada orang yang bertanya atau penasaran. Kalau sekiranya tidak dibutuhkan penjelasan, tidak perlu menjelaskan, kecuali melihat sesuatu tanda-tanda orang heran, penasaran, baru dijelaskan berdasarkan hadis ini. Selanjutnya para jamaah, Rasul melihat wara'a ma fi wujuhil qaum, melihat wajah para sahabat, min ta'ajjubihim, ta'ajub kepada Rasul. Maksudnya ta'ajub itu heran, kok tumben. Nah, di sini juga menunjukkan Rasul memiliki firasat yang tajam tentang orang-orang beriman. Kadang tidak perlu kita bertanya, tetapi dengan hanya melihat wajahnya, melihat keadaannya, ada sesuatu yang muncul di dalam hati. Maka berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis lain, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Berhati-hatilah kalian kepada firasatnya orang iman, sebab orang beriman itu melihat dengan nur Allah kepada sesama orang beriman. Dikuatkan dengan hadis yang lain, al-mu'min yanzuru binurillah, orang beriman melihat dengan nur Allah. Fa idza nadhara binurillah lam yukhfa alaihi min alamatil wajh. Kalau dia sudah melihat dengan nur Allah, maka tidak tersembunyi lagi baginya dari tanda-tanda wajah pada orang lain. Ma fil qalbi, apa yang ada di hati. Apa yang ada di hati. Fa in qawiya imanuhu shara min ashabil mukasyafat. Kalau dia kuat imannya, biasanya dia menjadi orang yang punya mukasyafah, karena nur Allah, dengan melihatnya dengan mata hati. Dan mukasyafat itu termasuk karomah, dan ini merupakan keyakinan kita seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mukasyafat itu benar, tersingkap sesuatu pada wajah orang beriman. Alladzina yusiruna al-quluba bi'ayuni basairihim, di mana orang-orang beriman yang kuat imannya bisa melihat hati dengan mata hati. Kama yusiruna al-wujuha bi'ayuni ru'usihim, seperti mana mereka melihat wajah-wajah dengan mata kepala. Mukasyafat, dan itu terjadi kepada ulama-ulama zaman dahulu. Misalkan mukasyafat yang Allah berikan kepada Syekh Ibnu Taimiyah. Pernah suatu ketika
Ibnu Taimiyah membantu seorang pemuda. Ya, pemuda ini dibantu oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kasih makan. Nah, suatu ketika pemuda ini ingin membalas kebaikan Ibnu Taimiyah. Di waktu yang lain datang menjumpai Syekhul Islam. Ternyata Syekhul Islam tahu, kamu datang ke sini sebenarnya kamu nggak punya apa-apa, tapi kamu memaksakan diri untuk memberi sesuatu. Saya tahu kamu begini. Pemuda tadi heran, karena itulah mukasyafah yang Allah berikan. Kenapa? Kuatnya iman seseorang membuat Allah memberikan sesuatu mukasyafat kepada orang yang beriman. Maka itu Rasul mengatakan ittaqu firasatal mu'min, hati-hati dengan firasat orang beriman, kadang menjadi kenyataan, termasuk ini mukasyafat. Tapi tidak semua mukasyafat itu benar, Pak. Dan tidak semua mukasyafat itu datang dari Allah. Ada juga mukasyafat dibantu oleh setan, oleh jin. Tergantung bagaimana orang tadi. Kalau dengan Allah hubungannya baik, ibadahnya hebat, imannya kuat, dia memiliki sesuatu yang tidak diketahui oleh orang, maka bisa jadi itu mukasyafah datang dari Allah. Tapi kalau orang ini mungkin ibadahnya tidak bagus, atau dia malah meminta bantuan-bantuan kepada makhluk jin, dia juga punya mukasyafah, bisa menilai orang. Tapi biasanya perbedaannya, kalau mukasyafat dari Allah itu tidak direka-reka, tidak dia minta, Allah kasih. Tapi kalau mukasyafah dari setan itu suka menebak-nebak, Pak. Ada orang begini ditebak, ada orang itu ditebak. Itu biasanya informasi dari setan membisik-bisiki ke dalam hatinya. Sedangkan mukasyafah dari Allah itu tidak dia pikirkan, tapi Allah kasih langsung. Tidak diatraksikan, tidak demonstrasikan, tidak ditampak-tampakkan. Sedangkan dari setan itu selalu ngaku-ngaku, nih apa punya mukasyafah, enggak. Perbedaannya antara mukasyafah dari Allah dengan bantuan jin atau setan. Para jamaah sekalian, tinggal berapa menit ini? Selanjutnya hadis dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannati. Kata Rasul, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah, kebun, min riyadil jannati, dari kebun-kebun surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di atas telagaku. Sudah isya. Karena sudah waktunya isya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita, bimbingannya, dan memberikan akhir hayat yang bagus. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.